Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama LTPP Channel. Dalam video kali ini, kita akan belajar untuk membuat grid dan elevasi pada lembar kerja kita. Yang pertama dilakukan, klik New Models, lalu akan keluar jendela New Project, lalu pilih template-nya yaitu Construction Template. Klik OK. Berikut adalah tampilan lembar kerja kita untuk digunakan dalam pembuatan project. Untuk membuat grid, kita bisa mencarinya di menu arsitektur, lalu klik grid. Setelah itu, klik titik acuan untuk menentukan panjang dari grid kita. Lalu tarik ke bawah sesuai dengan berapa yang kita inginkan. Lalu klik, tekan Escape. Untuk mengubah nama dari grid kita bisa klik 2 kali nama grid yang sudah ada di Revit-nya. Lalu ubah sesuai yang kita inginkan, misalnya A. Setelah itu, untuk mengcopy grid yang telah kita buat tersebut, kita bisa dengan ketik keyword CO, lalu klik grid yang kita buat, lalu tarik ke kanan sejauh berapa yang kita inginkan. Kita juga bisa mengatur ukuran grid kita dengan cara mengetik sesuai yang ukuran grid yang kita inginkan. Contohnya yaitu grid dengan ukuran 6000, lalu akan terbuat grid dengan jarak 6000. Perlu diperhatikan, sebelum mengcopy grid yang kita inginkan, perhatikan modify grid, yaitu bagian multiple. Itu jika sudah dicentang, maka kita akan bisa mengcopy grid dengan mudah tanpa terputus-putus. Kita akan membuat grid selanjutnya dengan ukuran 6000. Kita bisa mengetik 6000. Lalu grid akan terbuat, begitu juga seterusnya. Untuk membuat grid selanjutnya, klik Tools Grid pada menu arsitektur, lalu tarik garis dari kanan ke kiri sejauh yang kita inginkan. Lalu ubah nama gridnya menjadi angka 1. Selanjutnya, lakukan copy seperti tadi dengan ketik keyword CO, lalu tarik ke atas sejauh grid yang kita inginkan, sebanyak berapa grid yang kita mau. Jika sudah, berikut adalah tampilan dari grid yang akan kita gunakan pada lembar kerja. Selanjutnya, kita akan mengatur elevasi dari project kita dengan mencarinya di project browser bagian elevation. Di sana ada 4 elevasi, yaitu east, north, south, dan west. Pertama, edit east. Pada lembar kerja east terdapat grid dan elevasi yang masih belum rapi, sehingga kita harus membuat dia dalam bentuk rapi dengan klik elevasinya, lalu cari titik pada elevasi tersebut, lalu tarik ke arah kanan untuk menutupi dari grid yang kita buat. Begitu juga pada bulatan bagian kirinya, klik lalu tarik ke arah kiri untuk menutupi grid yang sudah kita buat. Jika elevasi kita sudah rapi, selanjutnya kita akan membuat berapa banyak lantai yang akan ingin kita buat dengan cara ketik CO, lalu klik elevasi yang ingin kita copy. Setelah itu tarik ke atas sejauh berapa tinggi elevasi yang ingin kita buat. Elevasi bisa diketik sama seperti grid dengan contoh tinggi bangunan yaitu 4000, lalu begitu juga seterusnya. Setelah itu kita rapikan kembali grid dengan elevasinya dengan cara klik grid yang ingin kita tarik, lalu tarik bulatan di bawah nama grid, lalu tarik ke atas dan melewati elevasi. Jika pada lembar kerja east sudah rapi, selanjutnya kita pindah ke lembar kerja north. Pada lembar kerja north, kita mendapati grid dan elevasi yang belum rapi, sehingga kita perlu merapikannya, sama halnya seperti mengedit pada lembar kerja east tadi. Selanjutnya ke lembar kerja south. Jika sudah rapi, lanjut ke lembar kerja west. Selanjutnya kita akan memasukkan level atau lantai yang baru kita masukkan ke dalam Revit, ke dalam floor plan atau rencana lantai. Pada rencana lantai di bagian project browser itu hanya ada level 0, level 1, dan site. Sehingga kita perlu memasukkan
level 2 dan level 3 kita ke dalam floor plan dengan cara klik menu view, lalu cari tools plan view, klik floor plan, lalu akan keluar jendela new floor plan. Select semua lantai yang ada di sana, klik OK. Tanda jika elevasi kita sudah dimasukkan ke dalam floor plan, lihat di bagian floor plan di project browser. Akan keluar level 0, level 1, level 2, dan level 3, sesuai dengan level yang kita tambahkan pada plan view tadi. Selanjutnya, kita juga bisa mengubah nama levelnya dengan cara klik 2 kali nama levelnya, lalu ubah, misalnya basement, lalu lantai ground, setelah itu lantai 1, dan terakhir lantai 2. Jika sudah diganti, maka berikut adalah tampilan dari lembar kerja kita untuk melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya, yaitu pemodelan.